Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Dan doa itu kita tujukan untuk saudara kita yang memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Atur nembah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi kalian semua. Ini hari Selasa, jadi tidak ada kopi. Ngomongnya harus pelan-pelan supaya nggak haus di tengah jalan nanti. Yang penting bisa tersampaikan pesan yang mau disampaikan ya. Kemarin kita sudah memasuki dekonstruksi pemahaman maksum bagi para nabi itu sudah masuk seri yang ketiga. Maka sekarang kita masuk seri yang keempat ya. Insya Allah ini menjadi finish. Baru nanti kita masuk ke menu utamanya ini ya. Jadi nanti dalam satu playlist itu ini dulu seri pertama. Terus dekonstruksi maksum seri 1, 2, 3, 4 baru seri penutup ini ya. Sehingga kita bisa mengerti seharusnya bagaimana maksum itu diposisikan. Oke. Kemarin aku sudah sampaikan ya. Ada 3 ayat yaitu di surat Abasa ya. Ayatnya tentunya lebih dari 3, maksudku satu ayat ada 3 surat ya. Yaitu di surat Abasa, surat At-Tahrim dan surat At-Taubah Kanjeng Nabi melakukan kesalahan ya. Di surat Abasa tentang Ummi Maktum ya. Meskipun ada perdebatan penafsiran di surat Abasa ini seperti yang aku telah jelaskan, monggo aja tidak ada masalah. Kemudian di surat At-Tahrim tentang pengharaman madu ya. Ini tadi yang bermuka masam atau kalau kita bilang muka lu kecut. Bermuka kecut ya, bermuka masam. Di At-Taubah tentang terlalu cepatnya Kanjeng Nabi memberikan izin kepada orang-orang saat itu yang meminta izin untuk tidak ikut berperang ya, padahal seharusnya itu ya kalau kita bilang diuji atau di screening dulu lah, ini benar-benar uzur atau jangan-jangan cari-cari alasan memang dasarnya tidak mau ikut perang ya. Dan Allah telah memaafkan semuanya atas kesalahan-kesalahan ini. Tapi bagaimanapun itu sebagai bukti bahwa Nabi itu ya pernah salah. Sebetulnya kalau sudah memahami ya 3 surat yang aku jelaskan terkait tentang Kanjeng Nabi melakukan kesalahan itu sebetulnya sudah cukup kuat untuk kalian merubah atau mendekonstruksi pemahaman kalian yang lama tentang maksum. Jadi Nabi itu bukan sesuatu yang tanpa salah. Ya. Nanti kalau Nabi itu dipahami maksum dan tanpa pernah salah,
Dan kita tahu kan buah salah itu apa? Ya dosa itu. Dosa itu ya lahir dari sebuah kesalahan. Kalau dipahami bahwa maksum itu tanpa dosa, dia akan bertentangan dengan hadis Kanjeng Nabi sendiri yang dulu di awal sudah kita nukil dan nanti coba kita akan nukilkan lagi ya. Karena aku akan memberikan lagi satu ayat untuk kalian begitu hakul yakin bahwa Al-Quran menginformasikan Kanjeng Nabi itu punya salah gitu. Ya. Oke. Sekarang buka surat Muhammad ya, surat 47. Ya. Surat Muhammad surat 47. Quran surat Muhammad surat 47 ayatnya ke 19. Ya. Dok Ranti, Bapak ambilin Al-Quran, Dok. Bapak nggak bisa ke sana. Ya itu. Ya itu. Iya. Oke, terima kasih sayang, soleha kecilku. Ya. Kamu buka juga Al-Quranmu ya. Yang digital boleh tapi dilengkapi dengan yang gini juga bagus ya. 47:19. Jadi supaya kalian tahu bagaimana memposisikan maksum itu dengan tepat. Dan kalau ada kafir-kafir yang nggak ngerti terus ngajukan surat Muhammad 47:19 itu biasa saja, memangnya ada apa? Iya. Kok sepertinya itu begitu di kapitalisasi ya menjadi amunisi bagi mereka untuk menyerang Islam ini. Kenapa memang kalau Nabi punya dosa? Justru memang hadisnya mengatakan begitu kok. Jadi nggak usah kaget gitu. Itu kan karena kegeblekan mereka aja nggak mau belajar. Ya, ini nggak usah, biasa, nggak ada yang istimewa. Ya. Dan beberapa kali Kanjeng Nabi mengatakan, aku ini ya manusia biasa. Ya memang Nabi itu harus manusia karena dia akan menjadi prototipe manusia. Kalau nabinya malaikat kan repot kita. Karena malaikat akan melakukan hal-hal yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia gitu loh. Dan manusia itu sesuai dengan hadisnya punya salah, anak Adam itu punya salah. Ya. Sebentar, 47:19. 47:19 itu bisa dibaca mulai ayat yang ke-16 ya. Perikopnya itu tentang orang-orang mukmin pasti menang dan orang-orang kafir pasti hancur. Itu perikop yang diberikan oleh Depak ya. Berarti berawal dari ayat yang ke-7 yang begini. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, maksudnya menolong agama Allah, memang tulisannya sih ya menolong Allah. Yang dimaksud itu dinullah. Bukan menolong Allah terus kamu tolong ngapain juga, orang Allah itu maha kuasa kok kamu tolong. Ya. Niscaya dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Ini bagi kami orang-orang lapangan yang bertarung dalam dunia-dunia antropologi bisa, terus ditambah lagi kitab suci, ditambah lagi nanti historis ya. Itu tiga itu kan menu-menu seorang apologetik ya. Itu pertarungan di meja diskusi. Kalau di lapangan juga yang nangani kasus-kasus pemurtatan itu biasanya untuk menyemangati diri itu bahwa intan surullah yang surkum gitu ya. Apabila engkau menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu ya. Oke, itu ya di ayat yang 47 ayat yang ke-7. Terus panjang ini ayatnya, maka aku langsung ke yang 16 ya. Supaya aku meyakinkan kalian bahwa yang dimaksud mu kembali kepada domir ya, itu Kanjeng Nabi Muhammad bukan yang lain ya.
yang ke-16, 47-16. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan perkataanmu. Merekanya itu siapa? Orang yang tidak mau ikut taat kepada Kanjeng Nabi. Ya, kalau misalkan disuruh perang banyak alasan. Ya, kalau disuruh menjalankan syariat itu juga ya banyak acara yang dibikin untuk alasan ini itu gitu ya. Oke, aku ulangi. Dan di antara mereka ada orang yang mendengar perkataanmu. Perkataan siapa? Perkataan Kanjeng Nabi. Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, keluar dari misalkan baru habis dikasih wejangan ya Al-Quran ya tentunya oleh Kanjeng Nabi, mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan, maksudnya kepada sahabat-sahabat Nabi, ya apa yang dikatakan tadi gitu. Jadi dia seolah-olah tidak tahu, tidak mendengar. Ya memang ujungnya mau ngejek. Makanya aku bilang kan, kita lihat kalau ada pertanyaan itu kamu cermati coba. Itu ada pertanyaan yang memang dia mau bertanya. Ya. Yang kedua, memang dia mau ngejek. Jadi kamu jawab nggak kamu jawab ya podo wae gitu. Nggak akan merubah dia ya. Sekarang terserah kamu. Apa kamu mau jawab ya monggo, enggak ya monggo. Kalau aku enggak mau untuk apa? Biarin saja. Kecuali dia tanya dengan baik-baik yang tujuan untuk mengerti, untuk tahu. Tahu saja itu sudah bagus, enggak harus diimani. Enggak harus. Ya, Anda tahu kerangka berkerislam itu seperti ini gitu. Ya, nanti terserah mau diimani monggo enggak ya monggo, enggak ada masalah. Itu bagus ya. Kita tertarik lah untuk menjelaskan. Tapi kalau yang tujuannya hanya untuk mengolok-olok, mengejek atau menyerang aja, padahal amunisi yang dia gunakan juga salah, ya untuk apa ya biarin aja gitu. Nah seperti ini, ketika Kanjeng Nabi menjelaskan Al-Quran itu ya seolah-olah mereka tidak mendengar dan ngomong kepada para sahabat apa yang dibilang tadi gitu. Di Facebook, di YouTube kan sering kan itu ada orang tanya apa sih yang diomongkan itu gitu. Itu bisa, pertama dia memang tidak tahu, yang kedua dia memang tujuannya mau ngejek gitu ya. Cuman kan kita ketemunya di dunia virtual, jadi kita tidak tahu body language-nya. Itulah yang salah satu yang menjadi aku itu mintanya kalau kita dialog itu ya harus di darat bukan di virtual, karena kita bisa face to face, kita tahu, kita bisa merasakan dari body language orang yang kita ajak diskusi itu sebetulnya arahnya mau kemana gitu. Ya kalau di virtual kan nggak tahu ya, kan sering itu dia ngomong apa sih gitu. Itu bisa jadi memang dia tidak tahu, bisa jadi memang ya tujuannya mau menyerang saja, mau mengejek saja, mau menghujat saja. Jadi kasih tahu tidak kasih tahu podo wae, melet. Oke, aku lanjutkan. Ya, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Langsung. Karena mereka memang melet, dikandani nggak dikandani, kasih tahu nggak kasih tahu, sama saja. Memang menolak hidayah, walaupun Kanjeng Nabi sudah mengajarkan Al-Quran, ya sudah dikunci sekalian sama Allah. Ya, sudah. Sekarang yang ke-17 ya. Jadi kenapa dikunci mati? Karena mereka mau menuruti hawa nafsunya. Sudah nggak bisa diomongin gitu ya. Oke, sekarang yang ke-17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah ya, menambah. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mau petunjuk, justru sebaliknya, kalau tadi dikunci mati, ini enggak. Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan mereka balasan ketakwaan. Gitu loh. Ya, jadi di surat 16 itu ini kan Nabi ya mempublish kepada masyarakat Arab Mekah saat itu. Ya, di surat yang 16 itu yang menolak. Tapi bukan menolak langsung seperti kafir-kafir lainnya yang terus terang-terangan, enggak. Ini yang munafikun itu. Makanya dia kalau Kanjeng Nabi ngomong dia didengerin, tapi ya begitu. Ya, dengernya itu nanti ya diejek
seperti tadi pura-pura. Apa yang dikatakan tadi gitu. Ya. Itu yang 16 itu yang menolak, yang ke-17 itu yang menerima. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, jadi orang yang mau petunjuk sehingga dia dapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan, yaitu apa? Ketakwaannya itu gitu. Ya. Clear ya? Oke. Baru aku masuk ke 17. Ya. Dan orang-orang yang masuk ke 18. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari, di sini hari kiamat ya. Di sini sebetulnya sa'ah, kalau kiamat itu kebangkitan ya. Ya. Harusnya sa'ah ini bukan kiamat, tapi ya sudahlah. Kalian ngerti lah ya maksudku ya. Terjemahan tepat memang begini. Artinya perlu diluruskan ya. Karena beda, sa'ah dan kiamah itu beda. Ini Arabiyunnya sa'ah ditulis kiamat, terjemahannya kan kacau. Ya, tapi kalian ngerti lah itu ya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedah bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Itu merekanya kemana? Merekanya itu mereka yang ke ayat 16 yang menolak dakwah Kanjeng Nabi. Bukan mereka yang ayat 17 itu yang menerima dakwah Kanjeng Nabi. Jadi yang mau disampaikan oleh ayat ke-18 ya, percuma mereka mau katakanlah mereka sadar tapi saat akhir sudah datang, itu kesadaran yang sia-sia. Ya. Kalau mau sadar itu ya sekarang, mumpung masih ada waktu. Kayak judul lagu ya. Gitu loh maksudnya. Karena nanti kalau di ujung-ujung kehidupan ya, kalaupun besarnya belum datang, kecilnya kan datang setiap saat. Kematian itu kan akhir kehidupan kecil. Kita tidak tahu karena itu takdir. Seperti tadi pagi di Mampir Ngombe aku jelaskan. Kemarin nggak salah. Kemarin aku jelaskan, bukan Mampir Ngombe. Bahwa jodoh itu juga takdir, rezeki itu takdir. Kematian itu takdir. Kita tidak tahu kapan dan di mana dan dengan cara bagaimana kita nanti mati. Tapi kan itu pasti terjadi. Karena tidak ada ceritanya anak Adam itu hidup sampai umur yang begitu panjang ya. Makanya kalau ada yang bilang Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu umurnya berapa itu? Itu melanggar sunatullah itu ya. Allah tidak memberikan ketetapan seperti itu. Ya. Jadi intinya di surat ke-18 itu mengingatkan ya kepada mereka yang menolak Kanjeng Nabi. Sia-sia kesadaranmu itu percuma, sia-sia kalau nanti akhir dari segalanya sudah mencapai titik yang memang sudah ditentukan gitu loh. Nah, mumpung masih ada waktu gitu loh. Dan ini berlaku, ini kan cerita abad ke-7, tapi substansinya berlaku sampai sekarang. Gitu loh, ya. Dia itu peristiwanya abad ke-7, tapi dia terpotret sampai sekarang. Artinya, kan tidak semua sampai detik ini juga orang menerima dakwah Kanjeng Nabi, artinya menerima Islam. Ya, nah mumpung masih ada waktu, gitu loh. Nanti kalau kamu sudah mampu sia-sia, percuma penyesalan itu. Kesadaran itu ayo dibangkitkan mumpung masih ada waktu. Lah, tugas memberikan atau mengingatkan mereka itu tugas kita semua. Itulah yang namanya dakwah seperti ini. Gitu loh. Cuman tidak boleh memaksa, kita hanya mengingatkan. Monggo, ayolah, mumpung masih ada waktu. Nanti kalau sudah sa'ah, kesadaran itu nggak ada artinya. Oke. Kemudian kita menukil ke ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-19 ya. Disinilah intinya. Ayat ke-19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Ya. Dia diawali oleh kalimat tauhid ya. Tidak ada, hanya Allah lah ya.
Tidak ada selain dia ya. Yang hak ya menjadi Tuhan-Tuhan. Memang banyak Tuhan, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Gitu loh ya. Dan itu diucapkan juga oleh Paulus di surat Korintusnya itu. Jadi dia kirim surat untuk orang-orang di Korintus. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja. Aku setuju. Makanya jangan mengkritik Paulus dari perspektif konsep teos, karena dia tetap memegang teguh sema Israel, yaitu syahadat Yahudi. Paulus itu Yahudi loh, kerangka berpikirnya Yahudi dia, karena dia berguru Gmail itu orang Yahudi. Cuman nanti kesalahan dia itu ada di dosa waris ya di sana. Oke, jadi aku ingin kalian cerdas, salahkan orang pada kesalahan yang memang dilakukan. Jangan disalahkan dia pada sesuatu yang dia tidak punya andil. Dia Tritunggal itu tidak punya andil, tidak punya saham apapun. Jadi jangan salahkan Paulus lewat Tritunggal. Masalahnya kalian juga itu sudah pintar apa masih goblok gitu loh. Tidak serta-merta bahwa Tuhan itu Allah. Allah pasti Tuhan, Tuhan belum tentu Allah. Ya tinggal mereka Tuhannya siapa. Kalau Tuhan kita orang Islam Allah gitu loh. Ingat ya, Tuhan itu belum tentu Allah, ya tergantung siapa Tuhannya. Sedangkan Allah pasti Tuhan. Nah, Paulus itu mengangkat Yesus sebagai Tuhan, iya, tapi tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Allah. Itu loh. Nah, ini perlu kecerdasan ini. Kalau kamu sudah khatam buku ini baru bisa paham itu. Kalau masih belum, makanya jangan pelit-pelit ya. Kalau punya rezeki beli buku. Ini aku sudah order. Totalnya 5, tapi yang 2 untuk teman, yang 1, yang 3 untuk aku, order buku ya. Nih, kalau kamu sudah khatam ini, kamu baru tahu ya, apa itu Tuhan, apa itu Allah. Nih ya, ini disusun oleh seorang Kristiani yang awalnya dia itu penganut Tritunggal, akhirnya tunggal kembali. The only true God. The only, hanya yang benar itu hanya God ini, yang lainnya bukan God. Ya. Oke, sudah dibuka oleh kalimat tauhid, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak, ya. Di sini sebetulnya innahu la ilaha illah gitulah. Ilallahu, ya. Jadi maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Ya. Jadi ini penting karena dibuka dengan kalimat tauhid, baru pesannya mohonlah ampunan bagi dosamu. Munya siapa? Munya kembali ke yang 16 tadi. 16 tadi bunyinya berapa? Dan di antara mereka orang-orang yang menolak dakwah adalah orang-orang yang mendengar perkataanmu. Munya siapa? Kanjeng Nabi. Maka mu di surat 19 itu mu di ayat 19 dari surat 47 itu adalah mu yang ada di surat 16. Ya. Di sini ada mu itu sama dengan mu yang di nomor ayat 16. Siapa? Kanjeng Nabi. Itu loh. Ya. Apa perintahnya? Kanjeng Nabi diperintahkan untuk mohon ampun atas dosamu. Atas dosamu. Jadi Kanjeng Nabi punya dosa? Punya. Kenapa ya? Karena salah. Gitu loh. Kan dikatakan ya bahwa seperti yang aku sampaikan, buah dari kesalahan itu yang melahirkan dosa. Jadi Kanjeng Nabi punya dosa. Dosa. Terlepas besar atau kecil tapi punya kan. Paham yang aku maksud? Jadi itu semakin memperkokoh daripada 3 surat ini, Abasa, At-Tahrim, At-Taubah ditambah surat Muhammad, bahwa Nabi itu punya dosa. Sehingga sekarang dekonstruksimu tentang apa itu maksum itu harusnya berubah. Kalau kamu paham dengan yang apa aku sampaikan. Jadi maksum itu bukan yang tanpa dosa, bukan yang tanpa salah. Ya. Terus nanti kamu lagi harus tahu hak maksum itu hanya diberikan kepada Nabi,
Bukan hanya kepada kamu, bukan hanya pada guru-gurumu, orang yang mau kamu anggap ulama sekalipun, bukan. Jangankan dia, orang nomor dua Abu Bakar aja itu tidak punya hak maksum kok. Pada saat pemilihan apa ya? Pemilihan khalifah, ya. Khalifah itu pengganti artinya ya. Khalifah sebetulnya khalifatul rasul, pengganti rasul. Tapi rasulnya lama-lama hilang, orang menyebutnya khalifah gitu aja. Terus khalifah diartikan pemimpin, ya lain lagi. Pemimpin itu imam. Gitu loh. Ini kan jarang yang tahu ini kalian. Kadang-kadang kacau karena bahasanya juga kacau ya. Sudah publik mengacaukan bahasa, kamu sendiri nggak paham bahasanya gitu ya. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Ya. Waktu khalifah belum jadi khalifah saat itu. Ya. Sahabat Umar bin Khattab mau menggantikan posisi atau melanjutkan kekhalifahannya yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, kan Abu Bakar terus Umar gitu ya. Itu kan tim kalau sekarang itu KPU-nya lah gitu ya. KPU-nya itu kan mendatangi sahabat Umar dan dipesan harus melanjutkan apa-apa kebijakan yang sudah diambil oleh sahabat Abu Bakar gitu. Tapi apa kata sahabat Umar? Sahabat Umar bilang, oh tidak. Sahabat Umar tidak. Dan dia menjawab dengan tegas, saya akan memerintah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu dari informasi yang dijelaskan guruku kepadaku, itu menjadi ganjalan agak tertundanya waktu pengangkatan sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah untuk menggantikan atau melanjutkan sahabat Abu Bakar. Ya, Umar bin Khattab tidak mau. Dia bilang, aku akan memerintah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mau melanjutkan kebijakan atau keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh sahabat Abu Bakar. Itu artinya sahabat Abu Bakar pun tidak maksum. Dia bisa saja salah. Maka benar sahabat Umar, dia kembali saja ke Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bisa saja beda antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Gitu loh. Jadi kalau ada orang sekarang levelnya kiai terus dikritik tidak mau. Terlebih-lebih lagi terus kalau kiainya, gurunya, ustadznya, doktornya, orang-orang yang dianggap berilmu dikritik terus diam. Karena itu tokoh dia, itu ulama dia kiai dia, ustadz dia, terus dia ngamuk-ngamuk. Itu nggak paham apa arti maksum. Makanya aku wanti-wanti, karena ini yang kita kritik ini tokoh ini sudah bisa dibilang tokoh nasional. Dan harus dipahami, ketika aku mengkritik dia, bukan aku tidak menghormati pendapat dia. Aku hormati, tapi salah tetap salah, benar tetap benar gitu loh. Nggak ada ibu pekewo, sungkan-sungkan dalam akademis nggak ada. Kalau ada memasukkan unsur sungkan-sungkan, kita nggak bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Maka sebelum nanti ada pengikutnya yang yang ngamuk-ngamuk seperti ketika aku mengkritik tafsirannya dari tokoh kita, bapak yang menyusun Al-Misbah, tafsir Al-Quran itu, ya aku kasih dulu ini penjelasannya. Maksum itu apa sih? Ya. Oke, jadi Nabi pun punya dosa. Ya, aku lanjutkan baca ayatnya. Nanti kita kembali ke khalifah tadi itu ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah dan mohon ampun bagi dosamu. Ya, diperintahkan mohonlah ampun bagi dosamu. Munya siapa? Kanjeng Nabi. Nah, dilanjutkan dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Jadi Kanjeng Nabi di samping memohon ampun atas dosanya sendiri juga memohonkan ampun dosa-dosa kita. Baik laki-laki dan perempuan. Itu wujud kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya. Itu coba nanti kita lihat di surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah ayat terakhir. Ya. Itu seperti kalau kita membaca di kitab Injil Matius. Ya, waktu kita membahas Yerusalem baru itu, bagaimana cintanya
Kanjeng Nabi Isa atau Yesus kepada para muridnya. Sama, semua kanjeng Nabi ya tanpa terkecuali itu mencintai umatnya. Kita buka ayat 10 ya. Nggak usah aku catat, yang penting kamu tahu aja. Surat 9 ayat 128. Ya, itu bagaimana dilukiskan cintanya kanjeng Nabi kepada umatnya. Surat At-Taubah, surat 9 nomor ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ya. Berat rasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan bagimu, maksudnya keimananmu, menginginkan ayolah beriman gitu ya. Ya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu senada dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus oleh saudara Kristen kita dalam tajuk kajian Yerusalem Baru itu dulu sudah kita bahas ya, bahwa aku ingin melindungi mereka seperti anak ayam yang melindungi anak-anaknya, tetapi mereka tidak mau. Begitu tegar tengkuknya Israel saat itu tidak mau turut terhadap dakwah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Sama ini Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kalau ujian terberat para nabi itu ya benar. Jangan kamu kira orang-orang Arab itu terus enggak. Kanjeng Nabi bilang, aku ini nabi, ini Al-Quran, ini sunnah, kamu harus ikut aku. Enggak. Oh kok enak. Enggak begitu. Dakwah itu berat. Maka kalau sekarang kita ini ada dalam dakwah meskipun perspektifnya sudah berbeda. Karena dulu belum ada science and teknologi, sekarang sudah ada science teknologi. Ya. Maka lahirlah sebuah yang disebut komunitas medsos virtual ya. Membedakannya kan itu, tapi intinya kita sama-sama dakwah ya. Ketika aku dakwah itu, aku tidak berharap bahwa semua yang mendengar ini terus ikut, enggak, karena sunnahnya tidak begitu. Jadi kalau ada yang menolak, ada yang mengolok-ngolok, ya itu sudah menjadi sunnah, justru yang seperti itu yang menjadi sunnah. Gitu deh. Tapi kita tidak perlu putus asa. Jangankan ada beberapa orang. Satu orang saja mendapat hidayah lewat usaha ini. Maka aku dan kalian yang mendukung, entah itu lewat infak dakwah yang aku bilang, bersolawat, yang selalu aku ucapkan terima kasih lewat doa itu. Dan baik pun viewer yang selalu anti skip, anti download, dan membagikan channel dakwah ini. Itu kalian kebagian semua. Kita semua yang bersatu di sini kebagian. Bahwa apabila seseorang, Kanjeng Nabi kan hadisnya bilang, seseorang bukan banyak orang mendapat hidayah lewat usahamu, maka engkau mendapatkan seperti apa-apa yang disinari matahari gitu. Jadi kita tidak terlalu berharap, tapi meskipun secara kuantitatif tentunya kita berharap, aku khususnya banyak subscribe, banyak viewer kan, seperti itu kan, terus banyak yang tercerahkan ya, permintaannya juga ya memang seperti itu. Karena apalagi viewer ya nanti kontribusinya ke iklan gitu. Tapi itu bukan satu-satunya. Ya, itu tetap kita perlukan. Maka ketika kita dakwah, itu kita harus menyiapkan hati ketika kita tertolak, ketika kita justru dihujat ya. Itu enggak usah kaget karena sunnahnya para kanjeng Nabi begitu. Makanya kalau ada yang bilang Islam itu Arab, salah. Kalau Islam itu Arab, kanjeng Nabi nggak perlu dakwah sampai 23 tahun dong. Jadi harus paham bahwa Arab itu budaya, Islam itu agama. Makanya kalau ada orang bilang ngomong kadrun itu kan dulu yang ngomong gitu kan PKI. Maka sekarang kalau ada yang ngomong kadrun ya mungkin itu anaknya PKI. Sebetulnya sih kalau kita bahas dari antropologis, semua itu kadrun semua, karena nabi-nabi kita baik Islam maupun Kristen yang dahulunya Yahudi itu habitat kehidupannya kan padang pasir. Baik itu Israel maupun Arab itu kan sama. Jadi sebetulnya semua itu kadrun gitu loh. Kalau kadrun sebetulnya kan dulunya kan kadal gurun. Terus disingkat menjadi kadrun. Itu PKI yang ngomong. Kalau sekarang ada ngomong kadrun untuk menistakan Islam ya berarti itu
Ada kemungkinan anaknya PKI, gitu aja gampangnya. Karena apa? Dia tidak tahu perspektif kerangka berpikir secara antropologis, secara teologis, dan secara historis. Itu tiga itu harus mengikat, gitu ya. Oke, kembali. Aku sudah buktikan bagaimana cintanya Kanjeng Nabi dan bagaimana dakwah itu berat. Ya. Jadi jangan bilang Islam itu Arab. Kalau Islam itu Arab ya enak aja. Kumpulkan orang Arab di Mekah itu. Aku Nabi, aku menyampaikan Islam, ini Al-Quran. Semua ikut. Faktanya kan yang bajingan, bandel, tambah ngajak perang terus kan banyak. Gitu loh. Jadi jangan ngomong Islam itu Arab terus tiba-tiba benci Arab. Ngapain? Arab tuh nggak usah dibenci dan nggak usah disenangi. Biasa-biasa saja seperti bangsa-bangsa lain. Gitu loh. Yang harus kita cintai tanpa reserve itu Islam. Gitu loh. Jadi kalau ada orang berlebihan terhadap Arab itu aku yang nggak suka, ngapain? Biasa saja. Ada orang benci terhadap Arab juga aku nggak suka, ngapain? Orang dia nggak punya salah kok kamu benci. Gitu loh. Sama Arab Indonesia itu sama gitu loh. Nanti kan membedakan takwanya. Oke ya. Jadi di surat 19 itu dijelaskan, maka ketahuilah 1947 ya, tadi kan ke 9128. 47 surat Muhammad yang 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ya Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ya. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu mendoakan kita ya. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu gitu. Ya. Jadi di sini Kanjeng Nabi itu berdosa. Terlepas dosa besar atau kecil itu faktanya berdosa gitu loh. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan dosanya besar atau kecil. Iya, nggak tahu kita dosanya seberapa, besarnya seberapa, kecilnya seberapa, kita tidak tahu. Yang kita tahu Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi punya dosa. Kalau nggak punya dosa ngapain minta ampun? Disuruh minta ampun. Kan begitu. Oke. Sekarang ya. Ini agak panjang ini. Nanti teman-teman Kristen ini pasti komplain nih. Kalau nggak komplain nggak Kristen. Karena ini akan menusuk ke jantung dogma kekristenan. Di sini Kanjeng Nabi salah. Karena apa? Kalau Kanjeng Nabi tidak salah maka hadisnya menjadi bertentangan. Nah, Kanjeng Nabi salah maka dia sejalan dengan hadis Turmuji dan Ibnu Majah. Ya. Hadis riwayatnya Turmuji dan Ibnu Majah yang di awal dulu ya sudah kita bahas Ibnu Majah. Ya. Ini menjadi serasi sejalan tuh ya. Ini ya. Ini surat Muhammad 47 ya. Dan ini ya hadis kok merah. Hadis dari Turmuzi ini ya. Ini sejalan dia. Menjadi rangkaian yang indah. Ini dia. Ini sejalan, ketemu. Ya, di sini ketemunya. Meeting point-nya. Oke. Di sini dikatakan bahwa Kanjeng Nabi punya dosa. Di hadisnya Pak Turmuji dan Ibnu Majah ya, itu disahihkan oleh Al-Hakim ya. Dari Malik ya, dari Anas bin Malik ya, Kanjeng Nabi ngendikan, ini sudah aku nukil di awal diskusi kita ya. Setiap Bani Adam itu salah. Dan aku sudah katakan buahnya salah itu ya dosa ya. Setiap Bani Adam itu salah ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Jadi tidak ada orang yang tidak bersalah. Ini teksnya Bani Adam loh ya. Kan tidak ada ila rasulin, kecuali para rasul itu tidak ada. Semua selama dia itu Bani Adam itu salah. Siapapun, entah itu rasul, entah itu bukan rasul, entah itu bajingan tengik, apalagi bajingan tengik. Apa itu orang soleh, apa itu tokoh agama, apa itu ustadz, apa itu kiai. Kalau dalam perspektif kita, kalau kita tarik ke umum, apa itu pendeta, apa itu pastor, apa itu bapak-bapak gereja, apakah itu raja sekalipun, pemimpin sekalipun,
itu meluluh lantak dengan hadis ini. Selama dia anak Adam, itu punya salah. Dan buah salah itu adalah dosa. Gitu loh. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dosa. Ya itu lebih wajar kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya dosa. Itu justru tidak wajar. Bagaimana kita akan menjadikan beliau prototipe kehidupan kita? Karena manusia kita ini punya dosa. Lah kok nabinya nggak punya dosa? Nanti gimana solusinya? Penyelesaiannya gimana? Makanya Kanjeng Nabi punya dosa diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampun. Solusinya mohon ampun atau bertobat itu. Gitu loh. Jadi kalau ada orang Kristen menggunakan ayat ini untuk menyerang kalian, itu karena Kristennya goblok, nggak tahu. Duduk permasalahannya nggak tahu. Kamu juga goblok sehingga kaget. Nah, sekarang sudah aku jelaskan, senyum saja. Dan kamu jelaskan seperti aku menjelaskan kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau ya menurutmu ini anjing, ini melet terus ini kasih tahu nggak kasih tahu juga podo aja. Ya sudah, nggak usah dijelaskan. Itu. Ya, jadi nggak usah kaget kalau ada ini. Justru kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya dosa itu jadi masalah. Karena dia prototipe manusia dan manusia itu bawaannya punya dosa. Salah itu berimplikasi dosa. Ketika kamu tidak taat terhadap hukum Allah, maka kamu disalahkan, maka kamu dosa. Contohnya, hukum Allah apa? Khamsa sholawatin fil yaumil wal lailatin, 5 sholat. Tiba-tiba kamu tidak mau sholat, kamu salah. Implikasi salah itulah dosa. Gitu loh. Ya. Dan Nabi sebagai prototipe kita, maka dia juga harus punya dosa. Supaya nanti ngajari, kalau kamu punya dosa, mohon ampun. Gitu loh. Tobat. Ya. Ojo kalau orang Jawa bilang kapok lombok. Kapok lombok itu kapok, waduh pedes, kapok gue. Tapi besok makan nyari lombok lagi. Itu namanya kapok lombok. Nggak boleh dalam Islam begitu. Tobat sudah, jangan kembali lagi kepada hal-hal yang dilarang Allah. Begitu. Oke, ya. Yang masalahnya, inilah yang membuat orang Islam itu tidak bisa menerima konsep dosa waris, ya. Yang itu merupakan dosa waris itu fundamental dari ajarannya Paulus. Jadi kekristenan Paulus, kan Kanjeng Nabi Isa mengajarkan Nasrani, kemudian dia bergeser menjadi Kristen. Di tangan Paulus, Kristen itu dirombak dengan dimasukkannya paham dosa waris. Itu Paulus. Adam dan Hawa makan buah kuldi, ya, aku sudah bikin videonya itu bahasa metafor, nggak bisa dipahami secara harafiah. Kalau buahnya metafora, maka dosanya juga dosa metafora, bukan dosa sungguhan. Tapi ya daplek aja ya sudah. Karena aku sudah berkali-kali ingatkan, kalau kita bicara pohon dan buah dalam kitab suci, jangan serta-merta otak kita langsung harafiah, itu sering metafora. Begitu juga ya, Adam kalau di perjanjian lama itu, Hawa, Adamnya tidak mau, setannya nggak kurang akal, maka strateginya Hawa dulu yang diserang, ya, baru Hawa mengajak Adam makan buah kuldi, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya. Dan dosa itu kalau kita baca di kitab Kejadian itu sudah diselesaikan kok, diselesaikan oleh Adam dan oleh Hawa. Jadi nggak ada dosa waris itu. Cuman dalam kekristenannya Paulus, dia membangun sebuah konsep soteriologi salib. Jadi keselamatan atas kayu salib. Jadi Yesus itu disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh bapak dan mama Adam. Itu kalian kalau mau menyalahkan atau menolak kekristenan ala Paulus itu di situ. Bukan di konsep theos. Aku ulangi lagi, dalam konsep theos, Paulus tidak pernah menjadikan Yesus itu sebagai Allah. Nggak percaya? Cari Injilmu. Nih, cari Injilmu. Baca Injilmu. Di mana Paulus mengatakan Yesus itu Allah? Nggak pernah. Yang Yesus katakan, yang Paulus katakan Yesus itu Tuhan. Iya. Aku setuju kalau Tuhan, tapi kalau Allah tidak pernah. Makanya masalahnya otakmu sudah secerdas seperti yang aku harapkan belum? Apa itu Tuhan, apa itu Allah harus paham. Gitu. Jadi ini khususnya
untuk teman-teman Islam dan umumnya untuk semuanya, jangan mengkritik Paulus dari konsep teos, karena Paulus itu masih bertauhid. Karena apa? Bajingan-bajingan begitu pun dia itu tetap saja keyahudiannya itu melekat, gitu loh. Yahudi itu tidak bisa tidak, tauhid itu harga mati seperti dalam Islam. Ya, tauhid itu harga mati. Gmail itu gurunya kan orang Yahudi itu. Paulus itu kan meskipun, jadi kalau kalian baca ya di kisah para rasul itu tahu Paulus itu tuh bajingan tengik dulu itu. Membunuh pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa, Hawariun dia habisi. Baru setelah ke Damsik minta izin terhadap penguasa Roma, di tengah jalan ini ngaku dia dan orang Kristen semua percaya, ya sudah. Mereka apa benar dia ketemu Yesus itu di perjalanan, terus bertobat. Terus seperti yang kita tahu sekarang. Tetapi kita juga harus tahu di tangan Paulus lah Kristen itu akhirnya berkembang ke seluruh penjuru dunia dan sampai sekarang ini. Itu jasa Paulus loh, bukan jasa Yesus. Yesus itu di Nasraninya dan Yesus tidak pernah keluar dari habitat teritorial Israel. Tidak pernah dia keluar pergi ke Roma, ke Antioquia, tidak pernah Yesus itu jalan-jalan ke sana. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu Mekah, Madinah dan sekitarnya saja. Makanya bagaimana mau bilang orang keluar dari Jazirah Mekah Madinah aja nggak pernah, kok mau dibilang Kanjeng Nabi naik ke surga, kan ya nggak benar. Begitu juga Yesus, bagaimana mau dikatakan Yesus naik ke langit nanti mau kiamat turun lagi. Dia keluar dari teritorial Israel aja nggak pernah. Kekristenan ini dibawa keluar itu oleh Paulus. Makanya Paulus itu punya jasa besar juga dalam kekristenan. Dan dia membangun kekristenannya lewat teologi salib, bahwa dosa waris itu harus ditebus. Ya. Siapa penebusnya? Yesus. Lewat apa? Lewat penyalipan. Jadi peristiwa penyalipan itu dikapitalisasi oleh Paulus menjadi dogma yang disebut soteriologi salib. Keselamatan pada salib. Nah, Kanjeng Nabi Isa atau mereka sebut Yesus itu disalib itu menebus dosa kalian terus tebus, gitu loh, sehingga kalian selamat. Gitu. Dosa waris dari mana? Dari bapak dan ibu Adam, gitu loh. Nah, yang menarik di sini, kenapa hanya Yesus bisa menjadi juru selamat untuk menebus dosa mereka? Karena mereka mengatakan Yesus itu adalah orang yang tidak punya dosa. Maka orang yang tidak punya dosa lah yang bisa menebus dosa-dosa manusia. Dosa waris yang diwariskan dari Adam. Itu. Ini kalian supaya ngerti. Pertanyaannya, benar nggak Yesus punya dosa? Nggak punya dosa. Maka kembali ke sini. Ke hadis ini. Ya. Jadi kenapa orang Islam menolak dosa waris? Dia berpegang pada ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah mengatakan setiap anak Adam itu punya salah, implikasinya dosa. Jadi Yesus pun punya dosa. Jadi klaim kekristenan bahwa Yesus itu tidak punya dosa, ya, maka dialah yang berhak untuk menebus dosa manusia. Itu patah di hadis ini. Orang Islam tidak akan percaya itu. Karena apa? Hadis ini mengatakan setiap anak Adam punya salah. Implikasi salah itu dosa. Jadi Nabi Muhammad berdosa, iya seperti Yesus juga berdosa. Karena apa? Karena anak Adam. Itu loh. Ini aku haus, cuman puasa. Nggak tahu sudah berapa menit ini. Ya, kita mulai tadi sebentar. Aku lihat 13.44 ya. Sekarang sudah bentar, ini jamnya sekarang sudah 14 ya. Berarti sudah setengah jam lebih kita ya. Setengah jam lebih. Enggak apa-apa ya, aku lanjutkan. Mohon maaf untuk saudara-saudaraku yang katanya Gus jangan panjang-panjang. Sulit aku ya. Sementara jangan panjang-panjang, tapi ada yang minta panjang saja Gus, enggak apa-apa biar tuntas. Ini ya kadang panjang kadang pendek gitulah ya. Tapi aku tetap aja mohon maaf untuk yang minta pendek-pendek tapi ternyata masih panjang juga. Ya karena itulah. Kita juga harus memaklumi kan tidak semua saudara-saudara kita itu, payur-payur kita juga
punya kemampuan ekonomi yang sama ya. Aku juga memaklumi karena kalau nonton video panjang itu juga perlu paket data yang juga harus cukup, dan itu juga kan duit. Nonton video itu pakai duit, nggak pakai daun gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mas ya, aku tuntaskan aja supaya besok kita tinggal lari ke sini. Jadi sebetulnya Kanjeng Nabi juga punya dosa. Dosa itu implikasi dari kesalahan. Salah. Ya. Tentang Yesus sudah aku, sebetulnya itu bukan fokus kita, tapi karena kita lewat, sekalian aku tegaskan bahwa Yesus itu pun berdosa. Karena hadis ini mengatakan setiap anak Adam, nggak ada ilah rasulun, kecuali rasul-rasul itu enggak. Siapa saja anak Adam berdosa. Yesus itu ya berdosa. Kanjeng Nabi itu juga berdosa. Terlepas sebagaimana besar kecilnya itu bukan urusan kita, tapi berdosa. Maka dari situlah ke Islam itu menolak konsep soteriologi salib yang dibikin Paulus. Konsep mengatakan bahwa keselamatan itu buah dari penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus lewat penyaliban. Dan penebusan itu bisa dilakukan terhadap Yesus karena Yesus orang yang tidak berdosa. Itu dibantah sama hadis ini. Dan sebetulnya aku bisa bantah pakai Bible, tapi itu nantilah ya, lain waktu kita diskusikan tersendiri supaya tidak tumpang tindih. Tapi setidaknya kalian sudah tahu kenapa kita sebagai orang Islam itu tidak bisa menerima atau percaya ada konsep keselamatan lewat penyaliban itu, ya. Karena itu tadi Yesus juga berdosa, gitu, ya. Oke, sekarang kalau Nabi itu punya salah, terus maksum itu seperti apa? Ya. Berarti ini aku hapus ya. Ini kan sudah selesai. Kita mengerucut ke apa namanya? Mengerucut ke kesimpulan maksum ini. Ini aku hapus ya. Sudah ya. Intinya Kanjeng Nabi punya salah, gitu aja lah ya. Dan buah salah itu dosa. Ya, ini aku hapus. Ya. Nah, terus bagaimana kita harus memahami maksum itu? Terus bagaimana? Apa sebetulnya maksum itu? Ya. Kalau dikatakan dia tanpa dosa, tanpa salah, enggak. Justru pernyataan itu bertentangan dengan Al-Quran. Apa maksum ini? Ya. Oke. Aku jelaskan pelan-pelan ya. Sekali lagi mohon maaf untuk saudara-saudaraku, ini panjang ya, supaya tuntas sekalian. Nanti kalau berseri lagi nggak tuntas ya. Karena ini aku mau selesaikan di sini, besok kita sudah ke sini, langsung kita tutup ya. Bagaimana kita meluruskan penjelasan Ustadz Aha ini. Oke. Kamu buka Al-Qur'anmu ya. Buka di surat, sebentar, surat apa ini? Surat Al-Ahzab ya, 33. Quran surat Al-Ahzab 33 ayatnya ke 36 ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya apa? Kalau Kanjeng Nabi sudah memberikan ketetapan dalam suatu permasalahan, kita tidak punya ruang untuk menolak ketetapan itu atau kamu mengambil jalan lain. Tidak punya. Itulah yang disebut sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya pahami dan saya lakukan atau saya aplikasikan.
Tidak boleh Nabi itu di apa keputusannya itu dianulir, tidak boleh. Ya. Keputusan itu nggak boleh dianulir. No anulir. Ya. Keputusan Kanjeng Nabi itu posisinya kepada kita siap dan itu loh. Siap toh, kalau nggak siap, dilakukan. Ya. Keputusannya itu dilakukan. Dilakukan, bukan ditandingi dengan mengambil keputusan lain, tidak boleh. Itu di surat Al-Ahzab 33, 36. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya apabila sudah mengambil keputusan, posisi kita sebagai umatnya, sebagai mukmin, ya, tidak ada pilihan lain kecuali siap dan. Dulu. Kalau bahasa militer kan begitu, atau bahasa Al-Qur'an kita sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya paham, saya ngerti, dan saya siap melakukannya. Itu. Tidak ada pilihan lain. Ya, ini. Timbul masalah. Lah kalau nabinya salah, apakah tetap kita lakukan kalau keputusannya salah? Kan? Itu yang mau aku jelaskan. Kan maksum itu bukan berarti Nabi itu tanpa salah, sudah kita bahas sampai berbuih-buih tadi. Ya. Pertanyaan bagaimana? Ketika Nabi mengambil keputusan ternyata salah, padahal kita tidak boleh menolak keputusan dari Kanjeng Nabi. Ya, gimana? Oke. Sebagai contoh ini ya, ini aku gantung dulu ya sebagai contoh. Surat At-Taubah 958 ya. Ini contoh saja sih ya. Maka aku kasih gini aja. Huruf aja ya. Karena ini hanya untuk menjelaskan ke kalian. 958 ya. 958. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah ya. Itu sodakoh. Aku berkali-kali katakan enggak tahu aku juga. Bagaimana kok Depak ini bisa menerjemahkan menjadi zakat? Beda. Karena nanti perlakuannya beda, aturan mainnya beda. Zakat dan sodako itu beda. Orang sudah terlihat jelas arubiunnya sodako kok diterjemahkan zakat. Itu gimana? Ya tapi yang penting tahu ya. Karena zakat itu nanti ada titik waktu, ada titik jumlah. Ada titik apalagi waktu dan jumlah itu biasanya kapan dikeluarkan dan setelah berapa nilainya dikeluarkan. Kalau sodako enggak, kapanpun kamu mau sodako terserah ya. Dari situ saja yang paling gampang itu sudah beda. Tapi ini kok diterjemahkan bahwa sodako itu menjadi zakat, itu jadi masalah. Terus ada yang belain ngomong sodako sama dengan zakat, itu sama dari Hong Kong apa ya, beda gitu. Tapi yang penting kalian tahu dulu ya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah sebetulnya, tapi sama Depak diterjemahkan zakat. Ya. Karena di sini tertulis arobiunnya sodako gitu ya. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Ya. Tuh. Yang ke-59 sekarang. Lanjutannya. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka, yaitu oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagai karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Seharusnya begitu. Karena ini. Jadi kalau ada pembagian sedekah itu kan Nabi itu sudah menghitung. Kan nanti itu di Baitul Mal di Madinah itu ya. Ada pos-pos. Makanya aku bilang jangan dicampur pos zakat ya pos zakat, pos sodako. Nanti ada lagi kalau apa namanya itu. Wakop ya wakop. Itu sendiri-sendiri karena aturannya main sendiri-sendiri, penggunaannya sendiri-sendiri. Nabi itu sudah tahu nggak mungkin salah.
Tapi kan Nabi maksud bisa salah, bisa. Nanti kalau salah gimana? Ya itu yang kita diskusikan. Nggak tahu ini sudah masuk asar bisa kita selesaikan enggak ini? Nanggung banget. Ya. Paham ya? Sebentar ini waktunya. Tadi 13.44, ini 13.43. Sudah 1 jam ya. Aku tuntaskan di sini aja dulu ya. Aku lanjutkan. Di 59 ini ya. Itu sikap yang benar itu begitu di 959 ini ya. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho, maksudnya tidak ngeyel seperti di sini protes ya tentang pembagian zakat, kok dikasih banyak seneng, dikasih dikit ngerutu itu ya. Ini yang 59 ini yang benar. Dan sekiranya mereka ya, kita ini umatnya benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Itu seharusnya nerimo apa yang sudah diputuskan. Nah, surat At-Taubah ini selaras dengan surat ini. Cuman ini masalahnya fa'i. Fa'i itu hampir sama tapi beda dengan apa ya? Kalau fa'i itu gonimah. Kalau gonimah itu rampasan perang dengan bertarung dulu. Kalau fa'i itu tidak. Kan tiba-tiba langsung berubah mau perang terus nyerah. Nah, atau karena takutnya terus ditinggalkan, kabur orang-orangnya, itu bisa juga. Jadi intinya fa'i itu adalah harta rampasan perang yang tanpa melakukan peperangan. Beda dengan ghanimah, tapi sama-sama harta rampasan itu ya. Kalau di yang ini kan tentang pembagian sodako, di sini zakat. Quran surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr surat ke berapa ini? Al-Hasyr 59 ayat 7. 59 ayatnya 7. Ini tentang fa'i ya. Harta rampasan fa'i ya diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah dan Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan sabil itu ya. Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Jadi Islam itu bukan sama rata sama rasa, itu PKI itu sama rata sama rasa. Islam itu proporsional. Gitu ya. Maka tidak boleh harta itu berputar di orang-orang yang kaya saja, maka harus merata, ya. Terus dikatakan, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumnya. Ini loh. Sama dengan ini, kalau sudah mengambil keputusan, terima yang diperintah atau yang diberi, terima. Yang dilarang, tolak. Itu loh. Temanku almarhum, semoga Allah mengampuninya, almarhum, dia punya yayasan Al-Maun ya. Dia beragama, dia sering ngutip ayat ini. Aku gak macem-macem gitu. Aku sudah gak macem-macem gitu. Pokoknya apa? Apa yang diberi Rasulnya maka aku terima, apa yang dilarang aku tolak, gitu aja. Aku bilang, ya wes ora apa-apa. Ya sudah, bagus aja gitu ya. Jadi begitu. Nah, ini kan dia menentang. Ini juga kasusnya menentang ini atas cuman ini pembagian fa'i, ini pembagian sodako. Tapi intinya ini berkisah tentang penentangan. Nggak terima dengan apa yang sudah diberikan oleh Rasul, oleh Kanjeng Nabi. Padahal di surat 3336 ya, keputusan kalau sudah diambil, kita tidak punya posisi tawar apapun. Kita tidak punya bargaining apapun terhadap keputusan Kanjeng Nabi selain sami'na wa ata'na. Terus bagaimana kalau ternyata keputusannya itu salah? Karena kan Nabi bisa salah. Nah, itulah yang akan aku jelaskan. Tapi ini sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam
Dan ini waktu sudah 1 jam 3 menit ya. 4 menit, 1 jam 4 menit. Mohon maaf saudaraku terlalu panjang ya. Sudahlah, aku sudahkan aja ya. Kita santai aja. Belum bisa aku simpulkan. Nanti kesimpulannya sekaligus menjadi introduction ketika kita membahas ini. Ya. Terus bagaimana sikap kita? Sementara kita diperintahkan untuk taat kepada keputusannya Kanjeng Nabi, ditambahi lagi apa yang dikasih kita terima, apa yang dilarang kita tolak. Terus bagaimana kalau ternyata Kanjeng Nabi itu mengambil keputusan dan keputusannya salah? Itu gimana? Ya. Karena maksum sudah berubah. Menurut cara pandang kita maksum itu bukan tidak bisa salah, bisa salah. Gitu kan? Nah, bagaimana kalau salah? Ya, itu nanti akan kita kaji di keputusannya itu, jawabannya itu akan kita kaji menjadi introduction ini. Ya, karena mengingat sudah lebih 1 jam nanti ini juga aku sudah gimana ini ya mohon maklum lah ya, ada yang minta pendek, ada yang minta panjang. Ini sudah kelewat, ini sudah hampir 5 menit lebih. Dan waktunya juga sudah masuk sholat asar, maka kita selesaikan saja sampai di sini dan semoga kita sehat selalu ya dalam barokah Gusti Allah Agung, begitu juga rezeki yang dilimpahkannya. Ada yang tadi transfer infak dakwah nggak mau laporan, ya sudah nggak mau laporan, ya itu memang boleh begitu, boleh juga laporan meskipun aku minta laporan lewat WA supaya aku bisa berterima kasih secara pribadi gitu ya. Tapi kalaupun tidak, aku selalu mengucapkan terima kasih lewat pembukaan kajian-kajian kita ya, untuk mereka yang sudah memberikan sholawatnya, dukungannya ya lewat infak dakwah. Itu terima kasih Bapak Ibu, nggak tahu aku Bapak atau Ibu, sudah saya terima dan situ semoga menjadi amal soleh untuk Bapak Ibu dan begitu juga untuk semua saudara-saudaraku yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Mauku sih laporan lewat WA supaya aku bisa berterima kasih secara pribadi, di samping berterima kasih juga secara publis di kajian-kajian kita. Oke, itu semua, semoga kita diberikan rezeki yang barokah. Kalau sudah diberikan rezeki, ya kapan-kapan kita kaji juga bahwa di dalam rezeki kita tuh ada hak-hak Allah. Kamu dapat 1 juta, bukan 1 juta semua milikmu. Yang itu harus dibelanjakan dalam apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, itu nanti bisa kita kaji. Oke, itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.